Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu mohon maaf ya anak-anak karena Ibu tidak bisa terlalu keras sekarang untuk berbicaranya, tidak seperti video-video sebelumnya. Karena mungkin bisa kalian lihat juga ya di jam saat Ibu merekam video ini di pojok kiri atas, pojok kiri atas ya, kelihatan kan ya jamnya, jam 22:50. Sudah malam sekali, jadi orang-orang di sekitar Ibu juga sudah beristirahat gitu ya. Nah, jadi mungkin bisa kalian besarkan volumenya kalau dirasa perlu lebih keras gitu ya. Semoga tidak menjadi kendala yang terlalu gimana gitu ya. Oke, Ibu akan melanjutkan bahasan di video kemarin. Sembari Ibu ada revisi sedikit atau tambahan sedikit ya. Jadi Ibu balik lagi dulu ke slide-slide sebelumnya, dimana di bagian D tentang cara menentukan gradien. Ini tuh Ibu bahas dari yang pertama dari persamaan dulu. Jadi gimana nih kalau misalnya kita punya persamaan, terus kita disuruh nyari gradiennya. Nah, sudah Ibu jelaskan di sana ya, di video sebelumnya terkait caranya itu diapain dulu tuh sudah Ibu jelaskan. Nanti dilihat ya videonya, atau mungkin sudah ingat juga nih. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan dengan lebih lancar berarti ya. Nah, selain yang dari persamaan nih, Ibu juga sudah menjelaskan yang dari 2 titik. Jadi kalau misalnya ada suatu garis yang dilalui oleh 2 titik, nah gimana nih cara kita nentuin gradiennya dari garis itu? Bisa pakai rumus ini ya, gitu. Nah, sama yang terakhir, yang ketiga nih yang akan dibahas hari ini atau malam ini ya, kalau dari Ibu mah terkait mencari gradien kalau kita tahu hubungan antara dua garis yang diberikan. Nah, tapi sebelum ke poin ketiga ini, tadi Ibu sempat ke skip ini ya, yang FYI. Dan Ibu juga sudah sampaikan di video terakhir sebetulnya ya, yang sebelum ini. Tapi ada sedikit kesalahan mungkin yang Ibu sampaikan nih ketika Ibu sampaikan terkait gradien yang tidak terdefinisi. Ibu malah bilangnya kemiringannya tidak ada gitu ya. Padahal mah kalau yang tidak ada mah lebih cocoknya kalau gradiennya 0. Ya, yang gak ada kemiringannya kan datar nih. Datar kan kayak gak miring kan gitu. Dari kanan maupun ke kirinya gitu. Nah, terus untuk yang tidak terdefinisi berarti gimana dong maksudnya ya kemiringannya? Nah, mungkin bisa kalian bayangkan juga nih kalau kalian punya suatu garis ya. Coba Ibu bantu gambarkan. Nah, garis ini garisnya kalau dari kiri ke kanan bakal jadi gimana? Bakal jadi datar ya. Kelihatannya mendatar gitu. Dan kalau kalian seperti ini, si gradiennya bakal gimana? Betul, bakal 0 ya. Nah, tapi kalau misalnya Ibu agak geser nih, kan kalau misalnya naiknya gini ya dari kiri ke kanan tuh, berarti kan dari 1, 2, 3 dan seterusnya gitu kan ya, bakal jadi positif dan yang gak nyampe-nyampe gitu gak sih positifnya? Ya kalau misalnya disamain sama yang tegak ini gitu ya. Nah, gitulah kurang lebih maksud tidak terdefinisi itu ya. Nah, sama halnya kalau misalnya kita bergerak dari datar ini terus ke arah negatif, berarti negatif 1, 2 dan seterusnya sampai ke nyampe-nyampe gitu ya, sampai tegak gini ya gitu. Itu kasus untuk yang gradien tidak terdefinisi ya. Coba menurut kalian lebih tepat menyampaikan atau ngasih taunya si kemiringannya kayak gimana? Tidak terdefinisi kah atau dengan redaksi yang lain? Bisa kalian pikirkan sendiri ya. Tapi kalau yang Ibu bilang kemarin tidak ada, itu kayaknya agak salah sih. Jadi Ibu luruskan di sini ya gitu. Nah, terus tambahannya apa? Tambahannya terkait gradien ini nih, positif, 0 sama negatif, lebih ke simbol yang tepat aja sih. Jadi kalau misalnya gradien positif, kan gradien itu dimisalkannya atau disebutnya kan dengan variabel atau huruf M ya biasanya. Jadi kalau yang gradiennya positif, karena positif itu kan lebih gede kan ya dari 0, berarti bisa kita tulis tuh M lebih besar dari 0 gitu. Gitu aja sih tambahannya ya.
Nah, terus kalau yang 0 berarti M-nya gimana? Ya M-nya sama dengan 0 dong, ya. Kalau yang gradien negatif berarti M betul lebih kecil dari 0 gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya yang akan kita bahas hari ini yang kemarin belum terbahas. Ya, dan ibu juga sempat salah sampaikan nih. Kemarin tuh ibu bilangnya cuma 2 poin aja, padahal sebetulnya ada yang poin ketiganya juga ya yang ini. Oke, di sini ibu punya 2 hubungan antara 2 garis. Kita lihat yang atas dulu nih. Menurut kalian nih, mungkin ada yang masih ingat waktu kelas 7, sepertinya guru di kelas 7 pernah membahas nih, kalau garis yang arahnya sama kayak gini gitu ya. Ini kan seolah-olah arahnya sama ya. Nah, itu tuh disebutnya hubungannya gimana? Dari huruf S belakangnya R, apa coba? Betul, sejajar ya. Nah, tapi sebetulnya kita harusnya buktiin dulu sih, ini benar-benar sejajar atau enggak nih. Ya, dilihat dari tanda-tandanya nih. Apakah jaraknya sama? Coba. Di sini ibu punya penggaris nih kebetulan ya, penggaris ala nih ya. Coba kita hitung jaraknya nih, misal dari garis ke-1 dan keduanya ternyata terbentuk atau ada jaraknya gitu ya. Berapa nih jaraknya, berapa senti? Betul, 3 senti. Coba kalau misalnya ibu geser ke bawah, bakal 3 juga nggak? Iya, betul. Kalau di sini? Iya, betul, 3 juga ya. Oke, dan bakal selalu sama nggak nih kira-kira si jaraknya? Iya kan? Nah, kalau misalnya jaraknya sama begitu, secara terus-menerus tidak akan berubah gitu ya jaraknya. Apakah mereka bakal ketemu di satu titik? Atau bakal motong nggak? Atau bakal nabrak nggak? Betul, nggak akan nabrak ya. Maka bisa dikatakan bahwa mereka tidak akan berpotongan juga gitu. Nah, lalu yang kedua, ini ada garis nih. Garis 1 sama garis 2 katanya. Bukan katanya, dah ibu nggak ngomong apa-apa ya. Tapi kalau kalian perhatikan di sini, kedua garis ini tuh hubungannya gimana sih? Kayak berapa sih? Betul, berpotongan. Nah, tapi ini tuh sebetulnya gak sekedar berpotongan doang, ya. Tapi agak spesial nih. Kenapa coba spesial? Nah, coba kita ukur nih, ya. Kita coba ukur sudut yang terbentuk dari garis 1 dan 2 ini sudutnya berapa ya. Nah, coba lihat deh, tuh. Berapa derajat yang terbentuk? Masih ingat gak cara baca busa derajat nih? Ininya kalau misalnya angka yang lebih kecil kita ambilnya dari yang kanan, berarti ini nolnya. Ini berarti arahnya ke sini ya, ke kiri. Nah, berhentinya di mana nih? 90 ya. Nah, berarti terbentuk sudut apa tuh kalau 90? Kalau ibu tuh mau geser si busur tapi malah susah. 90 itu sudut apa namanya? Sudut mana itu? Nah ini. Sudut apa namanya? Sudut siku-siku. Ya, sorry ya, agak ada trouble nih. Oke, berarti karena ada sudut siku-siku itulah yang membuat dia jadi spesial. Dan sebutannya gak hanya berpotongan aja gitu ya, bukan sekedar berpotongan, tapi lebih spesifik dari itu, sebutannya adalah tegak lurus gitu ya, saling tegak lurus. Nah, ini tuh seperti waktu di teorema Pythagoras juga ibu sempat menyinggung tentang tegak lurus itu sih. Kalau kalian masih ingat nih, ada segitiga siku-siku misalnya, kok malah jadi kotak bentuknya? Tuh, kok malah jadi kotak? Sebentar ya nak ya. Oke, kita harus pelan-pelan nih kayaknya gambarnya. Nah, misalnya ada siku-siku kan di sini. Nah, misalnya kalau ibu kasih nama A, B, C di titik-titik sudut segitiga ini, berarti kan sisi AB sama sisi BC saling apa? Ibu tuh pernah sampaikannya? Tegak? Betul, tegak lurus. Karena kedua sisi itu membentuk sudut siku-siku. Ya, nah sama halnya dengan ini sebetulnya. Nah, tapi ini mah bahkan lebih luas ya, gak cuma di
satu bagian aja, nggak di sini doang, tapi yang jadi siku-sikunya tuh terbentuknya tuh yang ini juga sama yang ini juga ya, kalau dilihat-lihat mah gitu. Nah, anggaplah kan ini tuh ada 2 garis yang masing-masing ya. Nah, misal ibu punya 2 garis, garis 1 itu ibu misalkan dengan M1 ya. Kenapa M1? Kalau misalnya M doang ibu sebutinnya nanti bisa ketukar sama garis 2, karena kan garis 2 juga gradiennya M. Jadi biar menghindari tertukar gradien-gradiennya, kita kasih nama yang lebih spesifik tergantung garisnya. Kalau garisnya 1 berarti M1, garisnya 2 berarti M2 gitu. Ya. Nah, maka gimana nih kalau kita misalnya nih si M2-nya kita nggak tahu, tapi M1-nya kita tahu. Gimana cara nyari si ini ya gitu ya. Cara nentuin M2 ketika diketahui M1 dan kalau misalnya kedua garis tersebut sejajar dan tegak lurus, apakah ngitungnya jadi sama atau beda. Nah, ternyata kalau garis yang sejajar nih ya, yang ini nih, ini tuh gradiennya sama anak-anak ya. Maka dari itu gradien yang kita cari nih ceritanya yang M2 ini itu tuh bakal sama dengan yang udah kita ketahui M1 gitu, karena sama ya kan, sama dengan sama gitu. Nah, kalau yang tegak lurus bakal sama juga enggak ternyata ya. Dan kalau misalnya kalian nemu nih dua garis lurus yang saling tegak lurus, terus kalian cari gradien-gradiennya berapa aja, nah itu tuh pasti hasil kalinya nih ya, atau bisa kita tulis M1 kali M2 ya, itu tuh nanti hasilnya pasti negatif 1, dijamin deh, ibu yakin ya. Kalau tegak lurus mah pasti hasil kalinya teh negatif 1. Nah, karena kita teh butuhnya nyari M2 ya, M2 nya aja, berarti kalau bisa mah dikiringnya teh M2 aja. Nah, berarti kan biar jadi M2 aja, kita kedua ruasnya bisa dibagi dengan M1 kan. Nah, kalau misalnya kita bagi kedua ruasnya dengan M1, di sini bagi M1, di sini bagi M1, nantinya itu bakal kebentuk antara yang ini atau yang ini. Gerasok kalau nggak percaya mah ya gitu. Jadi ini teh sebetulnya versi modifikasi dari kesamaan ini gitu. Jadi asal usulnya tuh yang ini gitu. Ya, jadi bisa kita perjelas bahwa rumus-rumus ini tuh diperoleh dari kesamaan ini ya. Hasil kalinya gradien-gradien itu tuh bakal jadi negatif 1 gitu. Nah, sebetulnya yang ini sama itu sama aja sih, cuman bedanya tuh di posisi negatifnya. Kalau ini mah di atas, ini mah udah diketengahin gitu. Maka mau pilih yang mana aja ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nih. Ada 2 soal beranak ya, masing-masing beranak 4. Nah, meskipun redaksinya sejenis nih kan harus hati-hati nih. Yang ini mah sejajar, ini mah tegak lurus. Oke, kita coba jawab ya dari yang 1A dulu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih, ada lampu-lampuan gini nih. Jadi itu kayak tips gitu ya ceritanya ya. Seperti di sini nih, kita kan mencari M2 kalau M1-nya sudah diketahui gitu ya, atau yang bisa dicari lah, M1-nya bisa dicari dulu. Jadi yang kita cari, yang ditanya itu M2 sesuai konteks yang ini, berarti kita pakai rumusnya sama kayak ini persis gitu ya. Nah, untuk yang garis lain yang mungkin kita udah tahu atau kita bisa cari tahu, itu kita misalkan M1 gitu. Nah, kalau di yang 1A, kita tulis dulu ya. Kalau di 1A ini kan ada garis lain yang memiliki gradien negatif 7. Nah, katanya di sini kalau garis lain dimisalkannya apa? M1. Berarti bisa kita tulis M1-nya adalah berapa? Negatif 7. Nah, yang kita cari adalah apanya? M2-nya. Nah, karena kita punya kesamaan ini ya, M2 sama dengan M1, sok atau ditaruh di sebelah sini ya. Maka M2 sama dengan M1 kan tadi ya. Nah, ya udah tinggal masukin aja M1-nya ke sini nih, ke sini ya.
negatif 7, ya udah jadi negatif 7. Sama kan? Gitu. Nah sebenarnya tanpa proses yang begini, kalian juga pasti bisa menebak lah kalau gradiennya bakal sama gitu ya, karena kan sejajar TA ya. Cuman ini mah kalau misalnya kalian pengen pakai redaksi yang lebih menjelaskan ya bisa gunakan redaksi seperti ini ya. Gitu. Oke, lanjut untuk yang B. Kita cari juga M1-nya dulu. Nah, tapi kalau ini mah nggak langsung dapet ya, nggak langsung dikasih tahu kayak gini sih gitu sih gradiennya teh. Harus ada effort dulu nih kita mencari gradiennya ya. Tapi kita punya suatu persamaan itu. Persamaannya Y sama dengan 5 kurang 4X. Nah, ini tuh udah sesuai dengan bentuk umum atau belum? Bentuk umum tuh ibu ingat-ingat lagi nih ya. Ibu ingatkan kembali bahwa ada dua bentuk umum. Ada yang atas, ada yang bawah. Nah, jadi kita tuh tugasnya mengubah dulu ke bentuk ini atau bentuk ini biar nanti bisa kelihatan gradiennya berapa gitu ya. Nah, kalau ibu sih sereknya ya, karena coba dia lihat sama kalian ya. Ini kan udah Y sama dengan ya di kirinya. Jadi kayaknya bakal lebih mirip sama bentuk yang ini deh. Yang ini deh. Ya. Nah, paling tinggal kita pastikan aja apakah ruas kanannya tuh si urutannya sudah yang ada X dulu atau malah si angkanya dulu yang disebut di sini gitu. Kalau misalnya yang pertama yang sebutannya angka dulu baru yang ada X-nya, berarti harus ditukar posisinya. Coba kita lihat nih. Nah, ternyata ini masih angkanya dulu yang disebutinnya teh ya, bukan yang ada X-nya dulu. Jadi harus ditukar nih. Nah, tukernya juga harus hati-hati ya. Gak boleh gini nukernya, gak boleh gini. Gak boleh gini ya, karena untuk pengurangan itu tuh gak boleh ditukar langsung, beda dengan penjumlahan dan perkalian. Jadi kalau ini harus hati-hati. Lihat depan 4X-nya ada simbol apa nih? Sebenarnya kurang ya, atau jadi negatif. Berarti ini tuh sebetulnya ada negatif 4X untuk di depannya ya. Gitu, untuk bentukannya seperti itu. Nah, 5-nya jadi gimana? Kan 5-nya positif ya, berarti ditambah 5. Nah, gitu cara nukernya. Hati-hati ya. Nah, dari sini M-nya udah kelihatan belum? Yang mana? Yang ini ya M-nya nih, ya. M-nya ini. Nah, M-nya sama dengan berapa kalau dari sini? Koefisien X-nya aja nih. Negatif 4. Nah, tapi karena kita pengennya tuh yang garis lain itu tuh kita misalkannya M1 berarti kasih keterangan tambahan lain itu ada satunya gitu ya. Nah, karena kan yang kita cari mah M2 gitu. Nah, ya udah kayak tadi aja. Ini nih. Maka sorry. Nah, maka M2 sama dengan M1 lagi ya. Udah sama persis ya. M2 sama dengan negatif 4 gitu ya. Tuh sama ya. Gitu. Oke, yang ketiga. Nah, ini juga bentuknya tuh persamaan ya. Maksudnya kita nggak langsung dikasih gradiennya. Nah, kalau ini mah coba dia lihat. Lebih mirip sama bentuk yang Y sama dengan MX tambah C atau yang AX tambah B tambah C sama dengan 0? Yang kedua kan, yang sama dengan 0 nih. Tuh, kebetulan si yang kanannya udah sama dengan 0. Jadi, gak usah jauh-jauh ke bentuk yang kayak gini lagi yang ubahnya. Ya, mending ngubahnya ke bentuk yang tadi AX tambah B tambah C sama dengan 0. Paling kita pastikan nih, apakah operasinya sudah tambah semua? Sudah ya, berarti aman nih. Bisa kita langsung pilih A-nya berapa, B-nya berapa gitu ya. Sok tulis dulu rumusnya. Untuk M nyari gradien dari yang ini tuh kan tinggal kita bagi A dan B-nya terus ada negatifnya kali depan, atau gini nulisnya, M sama dengan negatif A per B gitu kan ya. Nah, tapi ini biar lebih langsung spesifik nih, dimintanya kan M1, berarti di sini ada satunya ya. Gitu. Oke. A-nya berapa A-nya? Negatif 8, berarti nih hati-hati ya nulisnya ya. Ini kan ada negatif depannya. Tulis lagi negatif, terus kan di atasnya negatif 8, berarti gini, negatif 8 per berapa? Betul, 2. Nah, so kalian bagi dulu nih, negatif 8 sama 2 berapa nih?
negatif 4, berarti kan negatif 4 kan, gitu. Pakai kurung ya, biar nggak tabrakan nih. Nah, karena negatif kali negatif itu kan positif ya. Jadi hasilnya betul 4 aja gitu ya. Udah nih M1-nya sama dengan 4. Maka sok tulis ulang boleh ya. M2 sama dengan M1. Jadi M2 sama dengan 4 gitu ya. Oke, satu lagi yang D nih. Nah yang D mah beda nih, bukan dari persamaan tapi dari 2 titik. Ya, berarti mirip sama yang ini nih. Sama yang ini ya, sama yang ini. Jadi ada garis terus dilalui oleh atau garis itu tuh melalui 2 titik, atau pada garis itu tuh ada 2 titik yang dilalui oleh garis gitu. Nah, berarti kan kita harus memisahkan dengan ini ya. X1 Y1, X2 Y2. Nah, kalau misalnya yang titik yang sebelah kiri ibu mau misalkan titik 1, berarti kita bisa misalkannya ini X1 X1 ini Y1, harus sama ya, 1 dan 1 di satu titik itu. Nah kalau yang titik 2 berarti X2 Y2. Ya udah tinggal kita masukin aja rumusnya tuh kan ini ya kemarin tuh. Nah ini ya, ini juga udah ada M nya, gak usah ditulis ini juga gak apa-apa, langsung aja ke Y2 kurang Y1 boleh ya. Berarti langsung aja M1 aja ya, langsung M1 kan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Sok dilihat lagi nih, Y2 nya kan 10 ya, 10 dikurangi 1 ya, 10 kurang 1 nih, terus per X2 nya 1 ya, dikurangi. Nah hati-hati nih, ini negatif, gak langsung 2 ya di sini nulisnya, tapi negatif 2. Nah pakai kurung dulu ya kayak gini biar nggak tabrakan si negatif sama kurangnya. Nah lalu tinggal kita hitung yang atasnya berapa. 9. Nah ini harus hati-hati nih, ini kan jadi tambah itu nantinya ya, berarti 1 tambah 2 hasilnya betul 3. 9 bagi 3 hasilnya betul 3 gitu ya. Ya sudah, tinggal dituliskan lanjutkan ya di sini ya. Maka M2 sama dengan M1 lagi, M2-nya adalah 3 gitu ya, sesama lagi ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke yang tegak lurus nih. Nah, kalau tegak lurus agak lebih riuh ya. Cara ngitungnya tuh nggak sesimpel sama dengan yang doang, karena seperti ini tuh rumusnya ya yang kita peroleh. Oke, kita coba tulis dulu dari 2A. Nah, alhamdulillah yang A mah gampang banget ya, karena udah ada gradiennya dikasih dari sananya. Tinggal kita tulis bahwa M1-nya atau gradien dari garis yang udah diketahuinya gitu ya, itu adalah negatif 9. Berarti maka nah ini kita pakai yang ini ya, bisa pakai yang kiri, bisa pakai yang kanan. Boleh nggak ibu pakai yang kiri, yang ini nih, boleh ya. Oke, ibu pakai yang kiri nih. Oke, taruh aja di sini rumusnya. Nah M2 sama dengan negatif 1 per M1. Ya udah, ganti M1 ini sama negatif 9. Berarti mau ke pinggir atau ke bawah ya enaknya? Ke pinggir boleh juga ya. Jadi ini tuh seperti sebelumnya yang ini juga bisa kalian lanjutkan ke kanan gini juga boleh gitu ya. Jadi nggak mesti ke bawah gini banget gitu ya. Jadi pilihannya bebas, tapi kalau yang ini mah ibu pengen ke kanan. Soalnya ini masih ada space lebar ya. Oke, sama dengan negatif 1 per negatif 9. Nah, negatif bagi negatif hasilnya positif. 1 bagi 9 bakal jadi bilangan bulat gak kalau dibagi? Enggak ya. Ya udah 1 per 9 aja weh gitu. Ya, udah. Jadi M2-nya adalah 1 per 9 gitu ya. Nah, lalu yang B
M1 lagi, tapi kayaknya nggak langsung dapet M1-nya deh ya, karena ini dikasihnya malah persamaan dulu. Nah, tapi coba lihat ini udah sesuai format belum? Formatnya itu kan Y sama dengan MX tambah C. Coba lihat udah sesuai format belum? Kayaknya udah nggak sih? Si Y-nya udah sendirian di ruas kiri nih. Koefisiennya udah 1, udah kepisah sama yang X juga nih, ya. Nah, udah tambah juga ini, jadi udah nggak ada yang kita ubah lagi gitu. Jadi tinggal kita cocokkan aja posisi di depan X-nya apa. Oh, ini M-nya berarti di 7 gitu. Berarti M1-nya berapa? M1-nya 7, betul ya. Atau kita tulis ulang deh si persamaannya. Y sama dengan 7X tambah 8. Biar mirip sama yang ini nih maksud ibu teh. Nah, berarti dari sini weh ya. Kita dapat M-nya, langsung aja kita namain 1 ya. M1-nya adalah koefisien dari X, yaitu 7. Ya, maka gitu. So, aku pas dari sini ya. Duplicate ya. Nah, sama dengan negatif 1 per 7 ya. Nah, biar lebih bagus sih sebetulnya si negatifnya bisa ditaruh di tengah ya kalau kasusnya yang di atas seperti ini ya. Jadi lebih baik nulisnya negatif 1 per 7 gitu ya. Oke, tapi kalau ini pun sebetulnya ibu nggak menyalahkan sih ya. Oke, kita lanjutkan yang C. Yang C itu kita punya persamaan juga nih. Persamaannya bentuknya kayaknya lebih oke atau lebih mirip tuh yang kayak gini ya, X tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, berarti kita lihat lagi nih. Oke lah, udah 0 di kanannya dua-duanya. Terus si urutannya juga udah X dulu, terus Y, terus angkanya aja. Tapi si operasinya teh belum tambah semua nih. Ini kan harusnya tambah semua nih ya. Tapi ini tuh masih kurang. Kalau ini mah kan aman ya. Nah, berarti kita ubah dulu lah sedikit dari bentuk itu, boleh ya. Jadi tadinya kan kita punya 6X kurang 3Y tambah 9 sama dengan 0. Nah, kalau kita mau ubah ke tambah semua, berarti gini caranya. 6X ditambah negatif 3Y tambah 9 sama dengan 0. Seperti begini anak-anak. Seperti kalau kita punya 2 kurang 1, kita mau ubah jadi tambah tuh gimana caranya? Tinggal kita gini ini. Ya. Karena kalau kita balikin ke sini juga kan misalnya ini kan si positif ketemu negatif kan hasilnya negatif ya. Berarti kan ujung-ujungnya juga jadi 2 kurang 1 lagi gitu kan. Gitu di siasatinya begitu ya. Oke, kita hapus yang ini. Nah, udah dapet nih. Yang A itu apa? Koefisien X-nya ya ini. Kalau B itu koefisien Y-nya. Nah, berarti maka atau M1-nya dulu deh, jangan ke maka ini ya. Kita kan belum dapat M1-nya nih ceritanya. Ya udah, berarti M1-nya kan si rumusnya teh kan negatif A per B ya. Nah, A itu koefisien X-nya 6. Berarti negatif 6 per B-nya negatif 3. Hati-hati, negatif 3. Nah, sok bagi dulu ini berapa? Yang 6 per negatif 3. Negatif 2 ya. Berarti negatif, ada negatifnya lagi. Gitu. Nah, negatif ketemu negatif hasilnya positif. Betul. Jadi 2 ya. Maka gitu. Sekarang kita cari M2-nya tuh berapa? M2-nya adalah ini ya, udah tulis ulang aja ya, ada dikit, udah kagok ibu nulisnya. Tadinya ibu mau duplicate tapi udah kagok nulis. M1 sama dengan negatif 1 per berapa? 2 ya. Jadi bisa ditaruh di tengah, negatifnya negatif 1 per 2 gitu ya. Oke, lalu yang D ya, satu lagi nih. Yang D kita punya ada 2 titik lagi nih. Ya udah, kita misalnya aja kayak tadi ya. Ini X1 gitu ya. X1 Y1, X2 Y2. Ya. Ini mah
contoh aja ya, kalau kalian mau ini namainnya misalnya nih X2Y2, ininya X1Y1 boleh, asal sama gitu penomorannya ya. Nah lalu untuk rumusnya yang kita gunakan bisa yang ini ya. Yang penting mah selisih dari Y dan X-nya sih sebetulnya. Dan kalau misalnya ini mau Y1 kurang Y2, boleh-boleh aja asalkan ininya juga dari X1 ke X2 gitu. Jadi harus konsisten arahnya juga ya. Kalau kita mau menyesuaikan dengan ini, mangga-mangga aja kan ya. Ya udah kita lanjutin nih. M1 langsung ya. M1 kan Y2 kurang Y1. Terus X2 kurang X1 sama dengan Y2-nya berapa? 13, Y1-nya 3. Sok kurangin, 13 kurang 3 berapa? 13 kurang 3 itu nanti dulu deh, bawahnya dulu tulis ya, sorry. Bawahnya itu 6 kurang 4 ya, X2 kurang X1, berarti 6 kurang 4 gitu ya. Nah sok atasnya itu berapa? 10, betul. Yang bawahnya 2. 10 bagi 2 hasilnya 5, betul, pintar. Maka M2 ya. Nah, udah kabur lagi bu nulisnya, ya udahlah nggak apa-apa ya, ada dikit ini. M1 sama dengan negatif 1/5. Jadi negatif 1/5 gitu. Nah sebetulnya ada tips nih kalau misalnya kalian diminta mencari gradien yang cepet gitu ya. 2 tipe G nih biasanya triknya adalah begini. Kalau gradiennya sejajar mah udah pasti sama lah ya, jadi bisa dikasih tambahan catatan begini, sama gitu ya si gradiennya teh. Oke, tambah atau gimana kalian nulisnya ya, bebas, ini mah style ibu. Nah kalau misalnya tegak lurus nih, coba kalian lihat misalnya dari M1 nih. M1 itu kan negatif 9, M2 nya dapetnya 1/9. Coba kalau negatif 9 tuh negatif 9 itu 9 per berapa sebetulnya? 9 per 1 kan sebetulnya. Nah terus kalau misalnya M2 nya kan kita dapetnya kan 1/9. Coba lihat tandanya berubah nggak dari negatif ke positif? Berubah ya, jadi kayak lawannya gitu, ternyata jadi lawannya. Kalau tadinya gradiennya negatif jadi positif gitu ya, jadi lawannya gitu ketika diubah. Nah sama halnya dengan lihat nih, si pembilang di gradien yang sebelahnya malah jadi penyebut, begitupun sebaliknya yang tadinya penyebut jadi pembilang, jadi si pembilang penyebutnya juga berkebalikan ya. Jadi kata kuncinya atau cara menghafal yang cara menentukan yang cepatnya, kalian bisa pakai trik ini. Warna biru ya. Lawan dan kebalikannya gitu anak-anak ya. Ya lawan dan kebalikannya gitu. Jadi contoh lainnya deh, misalnya yang ini nih, yang 2B nih, ini kan 7 dengan negatif 1/7. Coba kita lihat lawan dan kebalikannya enggak. Misalnya 7 ya, 7 kita ubah jadi negatif 1/7, kan 7 itu 7/1 ya. Nah coba tandanya di sini apa? Kalau nggak ditulis kan berarti tambah kan, atau positif berubah jadi negatif, berarti lawannya, betul kan? Nah ini juga kebalik gak? Berkebalikan gak si bilang penyebutnya? Iya, jadi ini teh lawan ya, ini kebalikannya gitu ya. Tips menghafal aja sih, atau tips biar lebih cepat menentukan si gradien yang sebelahnya gitu. Coba ibu kasih kuis singkat nih. Coba kalau misalnya gradien yang garis pertamanya 3/2 menurut kalian bakal jadi gimana nih gradien yang satu laginya ketika kedua garis itu sejajar, tegak lurus, sorry. Kalau tegak lurus
Kan lawan dan kebalikannya tadi ya. Kalau ini tadinya positif berarti jadi ini negatif. Terus ini dibalik 2 dan 3-nya. Jadi gini. Nah gitu. Jadi kalau misalnya ada 2 garis yang saling tegak lurus berarti yang satunya tuh gradiennya 3/2, yang satunya lagi negatif 2/3 gitu ya. Seperti itu anak-anak. Tapi kalau misalnya ibu minta misal ada ulangan nih misalnya ini mah ya. Misalnya ibu kasih kuis atau ulangan terus esai gitu ya si ulangannya teh. Maka kalau bisa mah pakai cara seperti ini ya. Pakai cara seperti ini. Tapi kalau misalnya di PG kayak misal di SAT gitu-gitu ya. Atau di jenis soal yang lainnya. Mangga itu mah kalau mau pakai trik yang tadi ya. Yang biru-biru ini nih. Ya. Begitu anak-anak ya. Mohon maaf ya sekali lagi kalau misalnya kurang keras atau kesannya jadi kayak bikin ngantuk ya. Tapi semoga tidak mengurangi semangat belajar lah ya. Begitu. Kalau begitu ibu tutup ya untuk video kali ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat buat kalian. Nanti lebih siap ketika ketemu ujian yang serupa gitu ya. Intinya kalau mau ulangan dibaca-baca aja kisi-kisinya, kan gak semua ibu bahas di sini nih dari awal tuh gak semuanya keluar di ulangan harian ya. Hanya sebagian saja, jadi dilihat lagi nanti kisi-kisinya. Paling yang memungkinkan untuk muncul semuanya itu nanti di SAT ya. Pokoknya tunggu aja kisi-kisi dari ibu dan belajarnya gak usah kemana-mana, dari kisi-kisi aja biar belajarnya efektif ya. Karena kan lebar ya kalau misalnya belajarnya malah melebar kemana-mana, padahal kan yang munculnya yang di kisi-kisi yang ibu kasih gitu ya. Sudah dikasih deskripsinya sama alternatif referensi belajarnya tuh yang mana aja gitu kan ya. Begitu. Ya, ibu tutup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.